untuk memahami apa yang ada di dalam diri kita aja masih struggling, maka kita bisa bayangkan how much struggle yang akan kita punya untuk bisa memahami pikiran yang ada di luar kita, perasaan yang ada di luar kita. Itu definitely harder. Kadang kesulitan orang tua adalah merasa kok sulit sekali memahami anak saya. Saya sudah berusaha tapi kok kayaknya sulit banget gitu ya memahami anak saya. Mungkin karena mereka jump level. Jump level itu maksudnya apa? Karena untuk bisa memahami orang lain, kita perlu belajar memahami diri sendiri dulu. Kalau belajar memahami diri sendiri aja masih sulit, apalagi memahami orang lain, lebih sulit lagi. Kan diri kita ada di dalam kita ya, pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, tindakan kita, semuanya ada di dalam diri kita. Sedangkan untuk membaca pikiran orang lain, membaca perasaan orang lain, itu definitely harder. Jadi kalau kita untuk memahami apa yang ada di dalam diri kita aja masih struggling, maka kita bisa bayangkan how much struggle yang akan kita punya untuk bisa memahami pikiran yang ada di luar kita, perasaan yang ada di luar kita. So, this journey is actually start with ourselves. Bagaimana kita berusaha lebih intim lagi dengan diri kita, berusaha mengenali pikiran kita, berusaha mengenali perasaan kita, berusaha mengenali pola-pola perkataan, pola-pola trigger emosi, berusaha mengenali tindakan-tindakan kita, apa yang mendrive tindakan kita. Semakin kita bisa mengenali diri kita dengan baik, semakin kita bisa memahami orang dengan lebih baik lagi. It doesn't work the other way around. Selalu mulai dengan diri sendiri. Nah, dengan kita bisa mengenali pola emosi kita, maka kita akan lebih mudah mengenali pola emosi anak. Misalkan, saya mencoba sesuatu berkali-kali, kok kayaknya nggak berhasil-berhasil, terus saya kesel, terus saya tinggalin. Apa sih sebenarnya yang muncul di perasaan saya? Apa sih yang saya pikirin? Saya berusaha mengenali. Oh, saya kesel karena saya merasa ini tidak akan pernah berhasil. Dan ketika saya merasa saya tidak akan pernah berhasil, saya kesel sama diri saya. Dan sebenarnya mungkin kalau boleh jujur, saya juga kesel sama pasangan saya. Karena saya merasa sebenarnya kalau dia bantu, saya mungkin bisa berhasil. Jadi mengenali apa sebenarnya yang ada di dalam hati saya dan pikiran saya, itu membuat saya lebih peka dengan apa yang ada dalam hati dan pikiran. Dan ketika itu terjadi di anak, saya akan lebih mudah mengenalinya. Apa sih sebenarnya yang ada di pikiran anak? Apa sih yang sebenarnya ada dalam hati anak? Karena saya sudah memproses diri saya. Kalau saya belum pernah atau jarang memproses diri saya, sulit sekali untuk saya bisa mengenali proses-proses internal yang ada dalam diri anak. Karena sekali lagi pikiran orang kita nggak baca. Pikiran anak kita nggak bisa baca. Perasaan anak kita nggak bisa baca. Kita bisa menduga, tetapi kita tidak bisa tahu 100%. Nah, dengan kita berusaha mengenali apa yang ada di dalam diri kita, maka dugaan kita itu bisa jadi lebih tepat. Dan kita cuma bisa menyelami emosi anak sedalam kita menyelami emosi kita sendiri. Kalau kita nggak mau berusaha memahami emosi kita, sulit juga untuk kita bisa memahami emosi anak. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.